Nama Menkumham Yasona Lawli trending di media sosial setelah viral kabar dugaan monopoli bisnis di lapas yang melibatkan sang anak, Yami Tema Tirtajaya Lawli melalui perusahaannya. Yasona juga membantah dugaan ini, sementara Wamenkumham Edi Hiarij menyebut informasi menyesatkan karena banyak yayasan yang membantu menyiapkan narapidana agar siap saat dilepas. Lalu seperti apa bisnis dalam lapas jika merujuk pada aturan yang berlaku? Benarkah ada praktik monopoli dari pejabat ataupun pemangku kepentingan? Kami akan membahas serta menganalisanya bersama Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani. Selamat malam, Pak Julius, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah dalam kondisi baik. Kami sebelumnya juga telah menghubungi pihak Menkumham dan Wamenkumham untuk bisa bergabung, namun hingga dialog ini dimulai, keduanya tidak dapat bergabung. Langsung saja kalau begitu, Pak Julius, jadi seperti apa kemudian temuan dari PBHI, apakah memang ada, dan kalau ada semasif apa kemudian kalau disebut sebagai dugaan monopoli bisnis ini? Jadi saya sampaikan background-nya dulu ya, bahwa pertama memang akses untuk produk-produk seperti air, makanan, dan yang lain itu cukup sulit di lapas, termasuk untuk beberapa merek-merek tertentu. Dan ini situasinya berbeda dengan satu merek yang kemudian disebarluaskan oleh Tio Pakusadewo dan dibahas dalam akunnya Uya Kuya. Nah, ini sudah beberapa kali kami sampaikan di ruang publik bahwa setiap dampingan PBHI pun mengalami kesulitan akses yang sama. Kemudian disodorkan produk-produk yang tanda kutip ya dirasa penuh dengan endorsement oleh instansi terkait. Baik. Nah, kami melihat di situ levelnya bukan hanya sesederhana endorsement dan perlakuan yang spesial ya, tapi lebih jauh lagi ada konflik kepentingan ketika memang ada dugaan kuat keterlibatan anak menteri Yasona Lawli di dalam bisnis yang bermitra dengan instansi itu. Dan yang kedua adalah dari konflik kepentingan ini mungkin bisa lebih meluas, ada dugaan apa? Ada dugaan KPK, ada dugaan korupsi kah, dan segala macamnya. Dan yang kedua adalah ini persoalan dalam konteks usaha juga, di mana mesti ada kesetaraan ekonomi, termasuk dalam bekerja sama dengan atau bermitra dengan instansi, yang artinya ada persaingan yang tidak sehat, yang inilah yang kita kenal dengan dugaan monopoli. Dan saya pikir ini masalah yang sistemik, jadi bukan seperti jual barang di bawah lampu merah gitu ya. Bahkan pedagang Starling di lampu merah saja itu sudah ada jejaring bisnisnya dan sudah ada struktur serta sistemnya. Jadi dalam temuan kami ini seperti terstruktur ya, tersistematis. Oleh karena itu baik instansinya maupun pihak swastanya ini perlu ada audit yang menyeluruh gitu. Tapi bukan dari internal untuk menjaga netralitas dan objektivitas. Baik, Pak Julius, kalau begitu sejauh ini temuan PBHI apakah kemudian kalau kita sebut ini sebagai dugaan yang tidak sesuai dengan aturan, ada kemudian praktek monopoli begitu, apakah kemudian misalkan Ombudsman, KPK sebagai lembaga yang seharusnya mengawasi hal-hal ketidaksesuaian administrasi itu sudah mengetahui, atau kemudian sistemik yang seperti Anda sebutkan itu juga akhirnya ke pihak-pihak pengawas eksternal juga begitu? Nah, itu yang kami katakan, sebetulnya pelayanan publik ini sudah banyak diprotes. Jadi bukan hanya PBHI yang pernah bicara ke Ombudsman, memang pihak lain pun banyak, individu pun banyak bicara soal pelayanan publik ini terkait dengan produk-produk yang tersedia. Artinya kalau kita lihat kata kuncinya soal administrasi, sistem kerjasama, sistem kemitraan, ini harusnya Ombudsman secara inisiatif bisa melakukan audit dan memeriksa itu. Itu soal bisnis dari aspek administrasinya saja. Nah, kemudian soal kemitraan ini kan tentu ada pembiayaannya, ada perpajakannya, dan segala macam. Namanya bermitra usaha dengan instansi. Nah, sejauh ini juga belum ada tuh yang namanya pemeriksaan oleh BPK lewat sistem kemitraan ini. Lalu transaksionalnya seperti apa, PPATK juga belum turun. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya kami melihat kalau memang ini ada transaksi-transaksi yang mencurigakan kemudian melatar belakangi usaha yang begitu sistemik seperti ini, maka ini sesuai dengan tren yang sedang diajukan oleh Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, perlu ada penelusuran terkait dengan mekanisme transaksional dari usaha-usaha seperti ini. Jadi artinya tanpa perlu
dorong untuk memeriksa pun mereka punya kewenangan untuk melakukan inisiasi pemeriksaan. Oke. Termasuk yang terakhir, Mas Bram, soal persaingan usaha yang tidak sehat tadi. Kita punya lembaga namanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU pun diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang tahun 99 untuk melakukan investigasi secara mandiri, untuk melakukan inisiatif pemeriksaan secara mandiri, dan itu dapat dilakukan. Namun sampai sekarang kita belum mendengar para instansi ini yang sedang ramai melakukan pemeriksaan di lapas gitu. Baik, Pak Julius, ini kemudian menjadi pertanyaan ketika persaingan usaha memang dianggap tidak sehat, ada monopoli pihak tertentu yang mungkin dianggap dekat dan diduga dekat dengan kekuasaan begitu. Apakah kemudian menurut Anda memang karena proses ini terlalu lama ada, jadi kita agak sedikit permisif begitu dengan hal-hal yang tidak sesuai ini, atau kemudian memang aturan yang ada ini lemah sehingga celahnya sangat gampang dimasuki mereka yang memang berada pada lingkaran-lingkaran pemangku kekuasaan tadi? Jadi celah utama itu ya, kadang kita hanya melihat dari konteks administrasi belaka. Gitu. Ya kita kalau lihat paperworks-nya, kita lihat dokumen-dokumennya, tentu tidak akan secara gamblang menggambarkan adanya konflik kepentingan berbasis keluarga, anak dan ayah, saudara, dan segala macamnya, tentu nggak akan semudah itu. Tetapi memang perlu ada investigasi yang kalau bahasa internalnya adalah semacam verifikasi faktual, bukan hanya verifikasi administrasi. Dan kalau melakukan verifikasi faktual, maka mudah untuk menemukan titik konflik kepentingan itu. Nah ini yang belum kami dengar, bahwa dalam mekanisme verifikasi administrasi, verifikasi faktualnya itu di exercise ya, dilakukan secara signifikan oleh instansi. Jadi seringkali ya kalau administrasinya sudah lengkap, anggap saja tidak ada temuan dalam faktualnya. Sering seperti itu. Dan yang kedua adalah problem bahwa saat ini penegakan hukum, penindakan, evaluasi itu mesti ramai dulu. Mesti, kalau bahasanya adalah mesti ada partisipasi publik dulu. Viral dulu gitu ya. Dalam konteks partisipasi publik itu ada kemudian dorongan seperti people power, baru direspon secara masif oleh instansi. Kalau nggak ada begitu, maka tidak direspon. Nah makanya ini jadi momentum yang penting, karena keadilannya ini bukan keadilan 1-2 orang, tapi juga termasuk keadilan semua pihak, baik itu warga binaan di dalam lapas, baik itu kelompok pengusaha, ya karena ada konteks monopolinya di sini dugaannya, dan juga konteks perbaikan sistem. Kita mau sistemnya baik kok, kita mau ada penguatan lapas kok, kita mau ada penguatan kelembagaan. Nggak mungkin kita minta lapas itu bobrok dan sebagainya, enggak. Jadi ini harus dipandang sebagai satu bagian dari pembenahan sistem dan struktur di lembaga pemasyarakatan. Baik, kita, gitu. Pak Julius, kalau begitu pertanyaan saya adalah ketika hari ini memang sistem dan yang ada regulasinya lemah, kemudian banyak celah, pengawasannya pun tidak maksimal, banyak kemudian seperti Anda katakan harusnya ombudsman punya inisiatif, bagaimana publik akhirnya masih bisa percaya begitu? Bagaimana publik akhirnya bisa melaporkan ketika dia tidak melihat sesuatu yang memang tidak sesuai dengan aturan, adanya hal-hal yang janggal ini tadi? Ya, yang tadi saya katakan, kata kuncinya adalah dalam negara demokrasi itu butuh dorongan untuk partisipasi publik. Nah, anggaplah segala sesuatu yang viral itu kemudian didorong oleh publik dan menjadi partisipasi publik. Karena sepertinya kalau kita mengharapkan inisiasi dari instansi, kita mengharapkan penindakan dan pemeriksaan dari instansi, yang kita juga tahu instansi itu pasti beban kerjanya berat, stafnya sedikit, lalu anggarannya kecil, pastikan itu masalah sistem yang sejak zaman dulu gitu. Artinya kalau ada dorongan kuat, partisipasi publik, semua orang bicara dan bicaranya adalah ini demi kebaikan kelembagaan, ini jadi titik kunci yang paling signifikan supaya instansi-instansi itu bergerak meskipun tanpa ada laporan tertulis. Dan ini sudah kita rasakan di banyak kasus, mulai dari Verdi Sambo juga begitu, kemudian kemarin kasus pajak juga begitu, dan PPATK transaksi janggal juga begitu, dan hal-hal yang lain. Jadi PBHI juga mendorong partisipasi publik dalam rangka perbaikan sistem dengan cara ya mengungkapkan kalau ada kejanggalan, kalau ada temuan, kalau ada ketidakadilan termasuk di lapas dalam hal penyelenggaraan
produk-produk seperti ini. Baik, Itu, Mas baik. Bram. Jangan sampai kemudian ada anggapan no viral, no justice begitu ya. Jangan sampai kemudian itu kemudian menjadi... Jangan sampai, karena partisipasi Baik. publik itu dijamin oleh konstitusi. Baik, Jadi baik, Pak marilah Julius. kita gunakan itu, baik dengan viral, dengan apapun itu, selama dalam konteks yang dilindungi oleh hukum. Gitu, Baik, Mas. masih dalam koridor hukum dan konstitusional tentunya. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Pak Julius. Siap, terima kasih Mas Bram, saya selalu. Sehat selalu, Bapak.